Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari Kejaksaan Negeri Belu menyampaikan materi paparan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021. Kejaksaan Negeri Belu dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 26 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang jaksa, 19 orang tata usaha, dan dibantu oleh 15 orang honorer dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kabupaten Belu dan wilayah Kabupaten Malaka. Dengan personil dan sarana dan prasarana yang ada, Kejaksaan Negeri Belu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimum secara profesional dan berintegritas kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dan untuk melaksanakan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembangunan zona integritas di lingkungan Kejaksaan RI, maka pada tahun 2021 Kejaksaan Negeri Belu melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan perubahan pada 6 area perubahan yang meliputi 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia, 4. Akuntabilitas kinerja, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan 6 area perubahan tersebut, Kejaksaan Negeri Belu melakukan dengan tagline SIGAP yang merupakan akronim dari Sinergi, Integritas, Gesit, Akuntabel, dan Profesional. Area pertama, manajemen perubahan. Kejaksaan Negeri Belu memulai komitmen ini dengan membentuk tim pembangunan zona integritas WBK-WWM yang terdiri dari tim kerja, tim manajemen dan evaluasi, tim pengarah, dan agen perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan ini dimulai dengan pelaksanaan apel pencanangan zona integritas pada tanggal 23 Maret 2021, penandatanganan komitmen bersama dan fakta integritas, dan menetapkan perubahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai role model. Pimpinan sebagai role model secara terus-menerus memberikan motivasi dan arahan dalam pelaksanaan komitmen zona integritas kepada para pegawai. Area perubahan kedua, penguatan ketatalaksanaan. Kejaksaan Negeri Belu melakukan penataan kembali dan membangun sarana dan prasarana penunjang kinerja seperti pengaplikasian teknologi informasi dalam penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia atau SIMKARI untuk penginputan data pegawai, Case Management System atau CMS pada bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus, penataan arsip-arsip di setiap bidang, memiliki ruang pelayanan publik yang dilengkapi dengan CCTV yang dapat dipantau langsung oleh pimpinan, ruang pelayanan hukum dan ketersediaan papan informasi jadwal sidang dan media sosial lainnya seperti Facebook yang dapat diakses oleh masyarakat. Kejaksaan Negeri Belu juga melengkapi sarana prasarana pengamanan barang bukti pada ruang barang bukti, ruang konsultasi dan koordinasi untuk jaksa dan penyidik, ruang diversi untuk penanganan perkara khusus anak, serta ruang telekonferensi sebagai sarana penunjang dalam kegiatan rapat dan persidangan online di masa pandemi COVID-19. Area perubahan ketiga,
penataan manajemen sumber daya manusia. Dalam rangka perubahan pola pikir dan kedisiplinan dalam lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Belu telah menggunakan absensi secara digital bagi seluruh pegawai, melaksanakan rutinitas apel pagi pada hari Senin pagi, dan melaksanakan senam pagi pada hari Jumat untuk kebugaran bersama. Sebagai perwujudan dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan aparatur, dilakukan dengan pengembangan karir pegawai dengan memperhatikan kompetensi maupun jabatan. Dalam peningkatan kompetensi, pegawai dikirim mengikuti diklat in-house training atau seminar dan lain sebagainya. Selain itu, dengan memperhatikan kompetensi jabatan berdasarkan penilaian kinerja individu, pengusulan kenaikan pangkat, promosi dan mutasi, penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP secara periodik, dan pelaporan LHKPN sebagai bentuk kepatuhannya, dan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik sebagai penerapan sistem punish and reward di lingkungan Kejaksaan Negeri Belu. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Sebagai bentuk perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasinya, maka Kejaksaan Negeri Belu melaksanakan penyusunan rencana kinerja strategis dan pelaporan lakib sebagai akuntabilitas penggunaan dana. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Kejaksaan Negeri Belu dalam mewujudkan birokrasi bersih melayani, melaksanakan kampanye publik pengawasan melalui media, pemasangan benar-benar anti korupsi, gratifikasi dan anti pungli, serta membentuk tim pelayanan pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat langsung menyampaikan aduannya melalui call center yang tersedia pada pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Belu. Adanya buku pengawasan melekat yang diberikan kepada setiap kepala bidang dalam rangka penegakan kode etik perilaku pegawai. Area perubahan ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejaksaan Negeri Belu telah membangun pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan seperti izin membesuk tahanan, pengambilan barang bukti, pos pelayanan hukum dengan standar SOP yang telah ditetapkan. Guna mendukung pelayanan kepada masyarakat, disediakan pula sarana pendukung lainnya, yakni pelaksanaan protokol kesehatan dengan tersedianya tempat mencuci tangan dan pengecekan suhu sebelum memasuki area PTSP, parkiran yang tertata dan tersedia papan penunjuk arah yang lengkap, ruang tunggu tamu yang bersih dan nyaman, serta loker untuk menyimpan barang, kursi roda dan akses khusus disabilitas. Dan juga tersedia kantor pos pelayanan hukum untuk konsultasi masalah hukum perdata dan tata usaha negara, dan ruangan konsultasi dan koordinasi yang nyaman untuk penyidik, penasihat hukum, dan pihak lain yang berkepentingan. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.